Tolong dong kok jelasin apa aja sih life path, life expression, inner desire, dan apa itu manfaatnya untuk kita tahu itu dalam kehidupan kita. Nah, numerologi itu ada salah satunya yang paling terkenal itu namanya life path atau bisa dibilang namanya jalur hidup. Fungsinya adalah untuk mengetahui karakter Anda. Oh, life path itu karakter dari tanggal lahir dulu ya. Nah, kalau life expression ini kita bisa baca atau bisa ngelihat karakter dari nama. Life expression itu dari nama, dari karakter. Nah kok yang ketiga nih kok, inner desire. Inner desire itu bahasa lainnya itu adalah dorongan batin. Jadi apa yang membuat dia itu hidup jadi lebih hidup. Kalau dia mau tahu hidup dia bisa punya makna atau lebih bermakna dan atau bisa bilangnya lebih hidup, maka dia harus tahu inner desire-nya dia atau dorongan batinnya dia. Halo Socia Seekers, kembali lagi dalam bincang-bincang kita mengenai numerologi. Nah tadi kan kita udah sempat bicara nih kok mengenai apa-apa aja yang dihitung di numerologi. Mulai dari energi yang kita dapatkan dari nama, kemudian dari tanggal lahir. Dan kemudian untuk yang basic itu biasanya orang-orang tuh akan bertanya mengenai life path, jalur hidup ya tadi ya kok. Kemudian life expression dan juga inner desire. Nah tolong dong kok jelasin apa aja sih life path, life expression, inner desire, dan apa itu manfaatnya untuk kita tahu itu dalam kehidupan kita. Ya, kalau life path itu yang paling terkenal di numerologi ya, kayak astrologi ada zodiak, paca, ada sio. Nah, numerologi itu ada salah satunya yang paling terkenal itu namanya life path atau bisa dibilang namanya jalur hidup. Nah, life path itu cara ngitungnya gampang. Anda tinggal jumlahkan aja tanggal lahir Anda ditambah bulan lahir ditambah tahun lahir, dijumlahkan semua, hasilnya harus sampai 1 digit. Misalnya tapi kalau 28 gitu berarti jadi 2 tambah 8, 10 jadi 1 gitu ya? Kalau 28 kan 2 tambah 8 kan, 1 tambah 0 kan jadinya 1, iya. Kalau Anda jumlahkan tanggal, bulan, sama tahun lahir, jumlahkan, terus hitung-hitung sisa 2 digit nih, dan 2 digit ini kembar nih, misalkan 11, 22, 33 itu nggak usah dijumlahin lagi, karena itu master number itu karena itu masuknya namanya life path master number. Tapi kalau Anda jumlahkan jadinya 2 digit, misalkan 1 tambah 5, 1 tambah 3 gitu, nah itu jumlahin lagi sampai 1 digit, nah itu akan ketemu life path Anda. Fungsinya life path itu apa? Nah, life path itu ada life path 1 sampai life path 9. Ya, saya ulang ya, life path 1 sampai life path 9. Setelah angka 9 atau life path 9 itu ada namanya life path master number 11, 22, 33. Nah, di life path ini nih fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui karakter Anda. Oh, life path itu karakter dari tanggal lahir dulu ya. Nanti bisa juga lihat karakter dari nama Anda, yaitu life expression, yaitu inner desire. Nah, kita bicara life path dulu. Nah, life path ini dari tanggal lahir. Dan ini proporsinya gede juga sih. Jadi kebanyakan tuh orang bisa tahu, oh lu tuh orangnya begini, lu orangnya begitu. Jadi dari life path itu kita bisa tahu karakternya dia, plus minusnya. Kita bisa juga tahu perjalanan hidupnya dia. Perjalanan hidup tuh maksudnya gimana kok? Perjalanan hidupnya, yang dia inginkan, terus apa yang akan terjadi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Oh gitu. Itu dari life path. Dari life itu path. Bisa. Jadi misalnya life path, misalnya ada orang life path-nya 1, pasti karakternya akan begini, itu udah pakem atau memang nanti bisa agak melenceng dikit? Kalau kita bicara ini apakah pakem atau akan melenceng, saya gampangnya gini. Tingkat akurasi di dalam ilmu numerologi yang saya buat, ya karena kan saya belajar dari berbagai aliran dan saya gabungkan semuanya, itu tingkat akurasi di atas 90%. Kalau saya bilang tingkat akurasi 100%, nggak enak juga ya, nanti kayak menduakan Tuhan atau gimana lah, pokoknya jangan suzon lah ya, gampangnya gitu ya. 90%. Takut kualat ya, takut kualat nggak boleh. Jadi life path itu misalnya ada kan 1 sampai 9, terus ada master number 11, 22, 33. Nah itu biasanya karakternya udah ketebak dari situ ya? Udah ketebak ya. Kalau misalnya orang yang 1 pasti begini. Orang yang nomor 2 pasti begini. Dan itu ada filosofinya juga sih. Orang yang life path-nya 1, entah dia wanita atau dia pria, life path 1, angka 1 itu dia punya energinya tuh maskulin. Tuhan menciptakan manusia pertama itu kan Adam. Nah, Adam itu kan pria.
Nah, pria itu maskulin. Itu bukan karena patriarkat ya? Hah? Bukan karena aliran patriarkat yang enggak bercanda. Patriarki. Oh, nggak ada. Ini nggak ada hubungannya sih. Tapi ini kita bicara energi ya. Ada wanita yang life path-nya itu 1, berarti wanita ini dia punya energinya maskulin. Saya nggak ngomongin tentang orientasi seksnya ya. Iya, tapi Yang energinya. Jadi lebih energinya. pemimpin. Dia lebih pemimpin, orangnya lebih mandiri, dan orangnya nggak tergantung sama orang lain. Terus dia punya banyak skill karena dia nggak tergantung sama orang lain. Akhirnya dia tuh belajar ini, belajar itu. Ibaratnya nih, kalau cewek, wanita yang punya life path yang 1, ibaratnya tuh dia kalau ada genteng bocor dia yang benerin. Duh, aku mau ngecek deh. Dia langsung manjat. Life path itu apa gue benerin. ya? Kayak udah pernah dibikin tuh sama Koko ya. Pernah. Melupa deh. Iya. Terus udah gitu yang kedua nih Ko, life expression. Itu apa? Nah, kalau life expression ini kita bisa baca atau bisa ngelihat karakter dari nama. Ya, ekspresi kehidupan. Jadi, nah makanya nih. Yang bisa diubah-ubah yang ini dong Ko. Kalau tanggal lahir kan udah begitu, udah di akte, udah nggak mungkin berubah dong. Lahirnya kita jam 10:01, nggak mungkin kita ubah 10:10 kan. Tapi yang bisa diubah nih yang di life expression, yang di nama ini kan. Nah, istilahnya saya tuh kalau nama itu nasib, kalau tanggal lahir itu takdir. Kalau takdir itu Tuhan yang itu gini. Kita lahir dari keluarga apa, dari negara mana, di mana, jam berapa, itu tuh takdir. Kita udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Terserah. Ya, dia mau lahirnya dengan cara sesar, ya, tapi zaman sekarang bukannya dengan cara hitung-hitungan normal, hitung-hitungan jam lahir, hari lahir udah normal ya, maksudnya common dilakukan karena sesar itu tadi. Jadi gue pengen melahirkan tanggal 10 jam 10 deh gitu. Bisa ya kan, supaya anaknya dicita-citakan akan begini gitu. Bisa kan ya? Bisa, kalau dia memang menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Ya, tapi kalau kan ada juga orang yang nggak percaya beginian kan, ya udah terserahlah mau lahirnya kalau dia sesar mau di tanggal berapa segala macam. Oke. Ya, sekarang gini lah ya, marketplace aja seperti salah satunya seperti TikTok Shop aja, mereka tuh menggunakan energi dari nama loh. Energi dari angka. Ya, angkanya angka apa? Angka kembar. Makanya setiap bulan di marketplace, misalkan bulan ini tanggal 10 bulan 10 2025 kan pada 10 kan, itu kan angka kembar. Biasanya tuh marketplace itu kasih diskon. Iya benar, diskon 88, 77, 66 gitu ya. Iya, kenapa mereka kasih diskon? Karena di angka kembar, secara internasional, secara dunia, sebenarnya itu waktunya kita tuh memberikan, kita tuh giving, atau bahasa lainnya adalah bersedekah. Jadi kalau kita bersedekah di waktu yang terbaik, maka ya kita bilang maka rezekinya itu akan naik berkali-kali lipat. Biasanya kan kalau muslim itu kan biasanya kalau bersedekah itu di waktu hari Jumat kan. Nah itu kan waktu yang terbaik. Itu versi muslim kan. Nah kalau versi di dalam numerologi itu dia nggak kembar. Marketplace jadi 11, 11, 12, 12. Makanya mereka kan kasih diskon kan. Sebenarnya itu bersedekah, giving. Gitu. Nah, itu saya biasanya di kelas spiritual saya ajarin. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya ini. Sedekah waktu yang terbaik menurut numerologi secara universal. Nih waktunya. Tanggal itu misalnya tanggal 6 bulan 6, berarti the whole day tanggal 6 bulan 6 itu kita bisa bersedekah gitu. Bersedekah atau bisa lakukan yang namanya bermeditasi atau afirmasi atau berdoa. Kalau meditasi, doa atau afirmasi ada waktunya juga. Di tanggal 6 bulan 6 tanggal 7 bulan 7 gitu. Tapi tambahin lagi, lakukan doa waktunya kapan? Di jam 6 pagi sama jam 6 malam. Jadi semua angkanya kembar gitu ya. Itu portal dari angka, portal angka kembar ya. Bisa dibilang namanya angel number. Saya ada bikin bukunya juga. Itu portal kebuka dan itu waktu yang sangat-sangat bagus. Waduh. Kita melakukan yang namanya manifestasi. Balik lagi ya, yang life expression ya. Ini agak lompat ya. Life expression itu dari nama, dari karakter. Jadi ekspresinya. Makanya kalau orang yang punya life expression 1, life path-nya 1, ini kuat banget energi maskulinnya. Gitu. Dan masih selaras ini, masih selaras. Jangan terlalu jauh. Misalkan life path-nya 1,
tapi life expression 7. Ini biasanya bertolak belakang. Jadi makanya dia ini kayak merasa In limbo lah ya, neither here nor there gitu. apa tuh? In limbo tuh kayak orang yang nggak ngerti mau ngapain gitu. Iya, Ya, satu karena sisi dia maunya ke A, satu sisi dia maunya ke B. Iya. Jadi dia sering banyak pergumulan batin dia. Karena nggak Itu yang, cocok heeh, antara life dia path. kira dia ada salah. Sebenarnya dia nggak ada salah. Ya, dia hanya belum mengetahui kepribadiannya. Nah, tugas saya adalah menjelaskan kepribadian lu, sekaligus personal lu tuh kayak gini. sekaligus menyelaraskan dong ya kalau Sekaligus memang menjelaskan. Iya, kalau saya sudah jelaskan dan dia mengerti dan dia sadar, maka dia selaras. Oke, jadi misalnya ya, kita nih, misalnya aku konsultasi ke Koko kan, terus ternyata life path-ku sama life expression-ku agak bertolak belakang, jadinya kan aku nggak enak hidupnya gitu ya. Nah, yang bisa diubah tentunya yang si life expression ini melalui perubahan nama gitu Iya, ya, salah melalui satu perubahan. caranya ya. Nah, kalau di saya, kalau untuk ngerubah nama itu jangan terlalu jauh. Misalkan namamu adalah Ria, Jangan jadi Rika gitu. jangan diganti Anita itu. Itu terlalu jauh. Jadi harus ada unsur-unsur bunyi-bunyi ria-rianya. Oke. Misalkan tetap namanya Ria, tapi ditambahin aja. Misalkan Ria Jadi Suci Riani gitu atau ya. Riani. Tapi jangan Rianto. Itu bukan hanya ganti nama, ganti gender itu. Rianto. Ya kan? Oke, jadi selalu ada solusi ya dalam yang bisa kita lakukan melalui numerologi ini ya. Kalau memang Kalau di saya selalu kasih solusi, always. Tapi saya nggak tahu kalau di konsultan yang lain. Konsultan yang lain saya nggak tahu. Jangan-jangan kalau di konsultan lain, mohon maaf ya. Saya sering dengar sih soalnya. Jadi, ditakut-takutin, terus akhirnya dia jualan barang-barangnya juga. atau jadi Ini lu beli barang terbikin ini, lu beli ini, tergantung. beli ini. Akhirnya dia keluar duit bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta. Makanya aku kenalnya cuma Koko aja. Makasih. Ya kan? Nah, Kok yang ketiga nih Kok, inner desire. Inner gimana? desire itu bahasa lainnya itu adalah dorongan batin. Jadi apa yang membuat dia itu hidup jadi lebih hidup? Karena banyak manusia itu kelihatannya hidup, tapi dia nggak hidup, gitu. Jadi dia hanya menjalani rutinitas. Dia hidup tapi nggak hidup. Nah, kalau dia mau tahu hidup dia bisa punya makna atau lebih bermakna atau bisa bilangnya lebih hidup, maka dia harus tahu inner desire-nya dia atau dorongan batinnya dia. Itu apa gitu? Ini dapatnya Karena dari banyak mana? orang itu nggak tahu. Ini Ya, dapatnya dari nama? dari atau- nama. Oh, dari nama Itu juga. dari nama. Jadi nama penting. Jadi ya? nama itu bisa dilihat melalui hitungan atau rumus yang namanya life expression sama inner desire. Oh, Sebenarnya yang kayak gini-gini tuh nggak perlu langsung konsultasi sama saya sih. Ya, tinggal beli buku saya aja yang namanya Numerology Black Book. Ini harganya hanya 300.000 aja. Anda beli atau investasi 300.000, dapat satu buku ini dan dapat juga personal report. Jadi dapat 2 buku sama personal report, harganya hanya 300.000 aja. Kalau sampai Anda nggak ngerti di halaman keberapa yang Anda masih nggak paham, Anda boleh kontak saya. Ya, karena penulisnya ini masih hidup. Sampai sekarang itu saya. Jadi sebetulnya nih ya kalau baca-baca kayak Ini ada gini, rumusnya, ada hitung-hitungannya. Ntar Anda bisa belajar. ada contoh-contohnya kan. Jadi inner desire, expression itu tuh bisa diubah juga. Berarti kan kalau misalnya nih nama diubah nih karena ternyata life expression kita nggak cocok sama si life path. Berarti kalau nama dirubah, inner desire juga berubah dong. Bisa. Iya. Iya kan? Tapi gini, tapi jangan buru-buru diubah. Iya. Ya, kalau bisa kita kasih solusi yang Yang pokoknya udah semuanya. lebih Iya, mudah lah kita ya. cari yang solusi-solusi yang lebih mudah, solusi yang nggak perlu keluarin uang gitu. Karena kalau untuk sampai ngecek nama itu nggak cuma hanya life expression sama inner desire. Jadi saya punya rumusan lagi yang saya bukan hanya ngecek, tapi saya ngecek yang namanya energinya juga. Energi, pokoknya dari aliran lain lah. Tapi itu masuk dalam numerologi. Jadi saya ngecek dari berbagai aliran. Kalau memang hasilnya dari aliran A kurang oke, aliran B kurang oke, aliran C kurang oke, aliran D kurang oke, maka mau nggak mau harus ganti nama. Oh. Tapi kalau dari misalkan ada 5 aliran, 4 aliran oke, 1 aliran nggak oke gitu, masih oke lah, toleransi. Oh, masih toleransi ya. Oke. Tinggal kita cari solusinya lagi. Nah, terus kalau kita udah tahu nih semua muanya nih yang dihitung di numerologi, life path, expression, inner desire, terus gimana caranya kita itu mengaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari kok? Gampang. Kan dia udah tahu nih life expression dia penjelasannya apa, inner desire dia penjelasannya apa, life path-nya dia penjelasannya bagaimana. Ini dulu nih.
Ini bicara tentang personality atau kepribadian. Nah ini memang harus dibaca, direnungin baik-baik. Oh ternyata gue tuh orangnya begini. Misalkan orangnya gampang marah, emosian, agresif, terus haus akan pujian, selalu menjadi orang nomor satu. Nah ini kan, jadi gini, karakter itu tuh ada yang plus, ada yang minus lah. Tinggal kita bisa kendalikannya aja, seperti itu. Nah itu bisa kebaca semua. Nah makanya orang yang konsultasi sama saya itu mau tahu tentang apa, kepribadian aja bisa. Mau tahu bidang bisnis apa yang cocok, itu juga bisa. Kesehatan dia, itu juga bisa. Tahun ini apa yang akan terjadi, itu juga bisa. Bulan ini apa yang akan terjadi, itu juga bisa. Macam-macam, banyak banget. Dari cuma sekedar angka ya. Selama ini kan kita selalu bilang bilangan-bilangan angka tuh ya, walaupun kita dari kecil juga kita kan diajarin 1, 2, 3 gitu. Cuma kita tuh nggak pernah tahu kan, ternyata angka itu begitu gede pengaruhnya di dalam kehidupan kita dan bisa mempengaruhi juga kenyamanan hidup kita kalau kita ternyata nggak cocok atau nggak selaras kan dengan angka-angka itu. Saya juga jadi baru paham loh setelah saya baca bukunya dan setelah saya denger ini nih ya, gimana numerologi itu bisa ngebantuin kita lah sebetulnya cara-cara lain supaya kita itu bisa punya hidup yang lebih harmonis dan selaras ya. Karena semua orang kan pengennya gitu ya kok. Hidupnya tenang tentrem, damai, duit banyak, nah itu paling penting gitu. Banyak umur, sehat juga, benar kan? Soalnya temunya gitu tujuannya. Oke, jadi numerologi ini pasti bisa membantu lah ya. Bisa. Menunjukin sangat bisa. Oke. Terus kok punya pengalaman personal nggak sih tentang numerologi ini dalam hidupnya Koko aja deh, kan kita belum tahu nih siapa yang mau komen-komen. Iya, sebenarnya kenapa sih saya mau belajar numerologi ya, karena ya sering kena prank aja sih sama orang-orang ya, partneran ternyata nggak cocok, terus ada bisnis ternyata nggak oke, macam-macam lah. Nah akhirnya saya tuh belajar bagaimana ya. Berapa lama Koko belajar numerologi? Bertahun-tahun. Ya waktu dari awal pandemi sih sebenarnya udah mulai tertarik. Tapi memang saya tuh memang karena ada keturunan juga ya dari kakek. Kalau kakek saya itu dia bisa ngebaca garis tangan sama pakai kartu. Dulu tuh kartu remi nggak. Kalau sekarang kan tarot ya. Nah jadi tarot ada, ceki ada, Lenormand ada. Nah kakek saya itu banyak klien-kliennya itu datang ke rumah itu dibacain, tapi dari garis tangan, palmistry sama pakai kartu. Nah kalau saya numerologi itu cikal bakalnya. Jadi saya pengen. Jadi awalnya itu sebenarnya buat saya pribadi. Saya belum jadi konsultan. Buat saya pribadi aja saya belajar numerologi. Buat apa? Ya karena saya entrepreneur, jadi saya kalau mau partneran atau saya ketemu orang, saya jadi bisa lebih tahu orang ini nih modelannya kayak gimana, karakter kayak gimana, kelakuannya kayak gimana, gitu, atau rezekinya kayak gimana. Nah itu, jadi saya bisa dapat data atau informasi dari orang lain itu lebih lengkap. Gitu. Jadi itu yang manusia itu kan seringnya kan di depan sama belakang kan suka beda. Nah tapi kalau saya belajar numerologi dari tanggal lahir kan nggak bisa berubah, ketahuan karakternya. Oh ternyata nih orangnya nih punya potensi bisa korupsi. Ini potensi, wah ini ada masalah kejiwaan, ini ada ini. Itu kelihatan juga di numerologi. Kelihatan. Dari life path, life expression, inner desire itu kelihatan kalau punya potensi bipolar, potensi NPD itu semua kelihatan ya? NPD kelihatan. Oh gitu. NPD kelihatan. Sangat kelihatan. Oh oke. Ketahuan banyak. Itu tapi hitungannya itu nggak cuman hanya life path, life expression itu enggak. Ada hitungannya lagi. Itu yang udah kelas advance. Itu nanti ada nanti buku saya, tapi nggak sekarang ya, buku saya yang kayaknya mungkin 1-2 tahun lagi. Kalau ini kan black book ini kita ngomongin yang basic, nanti ada buku lanjutannya lagi itu yang advance. Nah itu tuh hitungannya lebih keren lagi. Oke. Nah, itu bisa kelihatan semua. Bisa kelihatan semua ya. Tuang selingkuh juga bisa kelihatan. Oh gitu ya. Orang yang setia itu bisa kelihatan. Oh gitu. Oh ini yang itu saya nggak. Nggak khawatir dibaca maksudnya kok. Ya sudah kalau gitu berarti nanti kita akan lanjut ke pembicaraan atau pembahasan yang berikutnya. Gimana Koko akan memberikan contoh-contoh apa aja yang bisa dilakukan di numerologi ya Kok. Nanti mungkin kita bisa melihat nama beberapa orang. Iya. Ya. Pak Prabowo mau. Jadi mungkin buat rekan-rekan Soca juga yang mau namanya dibaca, silahkan lo komen. Jadi nanti Koko akan langsung memberikan kira-kira life path ya. Yang paling gampang life path ya. Life path gampang banget. Itu cepet-cepetan. Jangan kemana-mana Soca Seekers, kita akan kembali lagi dengan contoh-contoh
aplikasi dari numerologi. Hai, terima kasih masih bersama Socha Channels dan saya juga Riawu masih bersama Koko Numerologi. Untuk yang part ini ya Kok, kita akan membahas atau kita akan membantu teman-teman yang kepengen tahu life path-nya, life expression, dan inner desire-nya. Yaitu dengan memberikan nama dan tanggal lahir. Atau tadi Koko bilangnya nggak usah nama deh ya, tapi tanggal lahir aja langsung. Kalau mau cepet-cepetan, untuk sementara ini kita pakai life path-nya aja deh. Life path aja life dulu path ya. aja dulu ya. Nah kalau Oke. life path itu cuma ngasih tanggal, bulan, sama tahun lahir. Oh ya, sekali lagi Kok, apa sih bedanya numerologi ini dengan hitungan Feng Shui sama Pace itu? Bedanya cuma karena di numerologi ada nama ya? Kalau Pace, Nama astrologi, astrologi. human design itu dia ngitungnya atau ngebacanya itu dari tanggal lahir. Dia nggak dari nama. Oh Nah, iya, jadi namanya numerologi itu bisa dari nama. Makanya menurutku sih lebih sebenarnya gini, lengkap yang ini dong ya. kalau bicara lebih lengkap nggak enak juga ya, karena saya punya teman-teman juga yang mereka tuh jago juga di astrologi, jago juga di Pace Feng Shui, human design, tarot, mereka tuh jago lah. Ya, intinya. Jadi kalau menurutku, kalau ditanya yang paling lengkap yang mana, yang terbaik yang mana, menurutku semua ilmu terbaik. Gitu. Tinggal Anda tuh feelingnya atau cocoknya yang mana. Cuman kalau Anda nanya, kalau untuk ngebaca arti atau energi dari nama pakai apa? Ya jelas numerologi. Gitu. Oke. Jadi numerologi ini bisa dipakai untuk hal besar, juga hal yang remeh-temeh ya. Misalnya Maksudnya? jadwal pindah rumah. Oh itu besar. Oh gitu ya? Iya, Oh itu penting. besar ya? Penting, ya? penting. Oh oke. Atau misalnya jadwal masuk kerja gitu. Masuk kerja. Misalnya saya lagi apply pekerjaan terus misalnya HRD-nya bilang tanggal 1 mulainya. Ternyata tanggal 1 nih kalau kita hitung-hitung ternyata wah nggak bagus nih kita tanggal 1. Boleh nggak mulainya tanggal 30 misalnya kayak gitu. Ya boleh. Ya, Ya kan? itu kan ada dari pihak lain kan, HRD. Kalau belum masuk aja banyak nego-negonya, takutnya itu ya elah baru juga masuk lu banyak cincong lu gitu. Nah, udah ikutin aja. Jadi paling nanti kita kias. Paling nanti disiasatin warna bajunya waktu pertama kali masuk kerja tuh gimana. Oh itu juga bisa. Bisa. Numerologi itu. Terus tempat duduknya waktu di kerjaan tuh kayak gimana yang bagus. Kan kita maunya kan kalau kita kerja dimanapun kan maunya damai, aman, duit banyak. Terus teman-teman kita juga nyaman kan. Pokoknya yang enak deh, yang nyaman. Karena kan kita kalau kerja nggak mau jadi kutu loncat dong. Pengennya ya membangun karir misalnya. Kalau saya mungkin orang lama ya, jadi kayak membangun karir. Mungkin Tapi kalau memang pekerjaannya di kantornya dia memang tidak ada masa depan atau memang dia juga nggak nyaman, bosnya juga suka ngatur-ngatur, galak, ngomel-ngomel, terus juga teman-teman kerjanya pada ngegibah, ngegosip, pokoknya nggak enak, pindah, itu bisa jadi solusi. Oke. Nah sekarang mungkin udah ada kok yang mau dibaca. Ini contoh-contoh doang nih. Yuk teman-teman, Anda ketik tanggal, bulan, sama tahun lahir aja ya. Nanti saya random ya, saya nggak urutan dari atas, saya random yang bisa saya jawab. Ya saya bantu ya. Yuk teman-teman yuk. Jadi Socha Seekers, baru kali ini juga Socha Channels ini bikin podcast langsung dengan Koko Numerologi yang juga live streaming di TikToknya. Oke, ini siapa namanya? Namanya Hilmiah. Hilmiah, Anda itu lahir di tanggal 3 Mei 1977. Berarti Anda itu punya life path-nya itu angkanya 5. Biasanya orang yang angkanya 5, biasanya, mohon maaf ya, ini saya jelasin apa adanya, tapi nggak mungkin selengkap karena pasti ada antrian juga yang lain. Biasanya orang yang angka 5, angka 1 itu kan paling awal, angka 9 itu paling akhir, nah 5 itu tengah-tengah. Biasanya orang yang keras kepala. Oh gitu. Orang yang life 5 itu keras kepala. Sebenarnya orang lain lihat dia keras kepala, tapi sebenarnya dianya itu dia punya prinsip sih sebenarnya. Termasuk orang yang cukup idealis. Jadi orang lain bilangnya A, belum tentu dia A. Orang lain bilangnya B, belum tentu dia B. Seperti itu. Ya, dan dia biasanya kalau si Hilmiah ini, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan yang ada jenjang karir, biasanya orangnya itu orangnya bisa berkompetisi dan orangnya tuh bisa cepat dia naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Karena orangnya tuh bisa diadu lah ibaratnya. Oh, berarti orang-orang dengan life path 5 itu cocok sebagai orang karir ya?
Kalau ya bukan, dia cocok betul kalau ada di perusahaan yang ada jenjang karirnya yang ada ya. Iya, berarti kan cocok untuk berkarir gitu. Cocok untuk berkarir, cocok juga untuk berbisnis sebenarnya, karena orangnya bisa berkompetisi dan juga orang yang life path-nya 5. Ini untuk Hilmia ya, Hilmia life path 5 dan teman-teman yang life path 5. Nah, biasanya orang yang life path 5 itu biasanya orangnya gampang bosan. Orangnya bosenan. Jadi dia itu nggak bisa kerja hanya di satu tempat, apalagi di satu ruangan. Dia butuh sesuatu yang berbeda. Dia butuh sesuatu tempat-tempat yang berbeda. Gitu. Aduh, orang gampang bosenan, gampang jenuh. Kalau gitu, sementara ini agak lucu juga nih kok. Orang tadi kan dibilang kalau orang mau berkarir, berarti kan dia harus tahan tuh kalau di kantor ya, melewati tahap demi tahap dari junior, middle, terus baru senior. Nah, sedangkan ini orangnya bosenan, apa nggak konflik tuh? Oh, bosenannya itu bukan di pekerjaannya, tapi di suasananya. Nah, iyalah. Iya, dia misalnya gini, kalau dia di kantor terus ya, nah dia itu nanti dia bisa akan burning out namanya. Otaknya itu akan burning out, akan apa ya? Akan pokoknya capek gitu ya. Nah, dia harus ke tempat-tempat lain, misalnya tempat-tempat healing gitu. Berarti ya, Senin sampai Jumat dia tekun di kantor, Sabtu Minggu dia jalan-jalan gitu ya. Iya, kalau nggak nanti dia akan tantrum. Oke. Nanti dia akan stres sendiri. Gitu. Dan sebenarnya lebih cocok dia kerjanya itu yang bisa mobile sebenarnya, bisa di mana aja. Misalnya jadi sales manager, sales director kan yang pindah-pindah gitu ya. Oke. Gitu ya. Nah terus juga yang life path 5 hati-hati, agak harus dijaga ya, hati-hati ya, kupingnya tipis. Ya jadi kalau ada orang ngomongin sesuatu yang nggak baik, gampang percaya, pokoknya kupingnya tipis biasanya gitu. Nah itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Oke, coba dijawab Hilmia, benar apa salah? Ya, saya biasanya kalau di live itu saya langsung tanya, bener apa enggak nih? Ayo kita tes bareng-bareng. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya tipis banget, tipis banget. Itu makanya jangan gampang percaya dengan omongan orang lain. Caranya gimana? Konfirmasi atau dengan caranya cross check dulu. Jadi jangan langsung ya. Ada di medsos apa langsung percaya, ada orang ngomong apa langsung percaya. Sebenarnya apapun itu harus cek dulu. Namanya itu do your own research sebenarnya. Dicek ya, karena itu kelemahannya dia. Tapi ya so far sih sebenarnya kalau si Hilmia ini dia juga selain punya life path-nya 5, dia juga ada angka-angka lain, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 1, ada angka 3, termasuk orang yang sayang keluarga sini. Kurang lebih itu ya, kalau mau panjang itu nggak bisa di live ya, karena ini cepet-cepetan. Oke, kita lanjut ya, ini namanya sebentar, Anita, siapa tuh nih? Anita Lee. Masih ada gak nih Anita Lee? 14. Ini kalau ada waktu kita bisa banyak ya, 19. Oke, Anda itu punya life path-nya 8. Anda wanita ya, tapi ya orang Anda tuh lumayan ada energi maskulin ya. Nah, Anda angka 8 itu biasanya Anda tuh dikasih kerjaan, Anda tuh orangnya bertanggung jawab, Anda orangnya bisa diandalkan ya. Life path 8 ya? Life path 8. Nah, biasanya kalau kita bicara filosofi, angka 1 sampai angka 9 hanya satu angka yang nggak putus. Makanya dibilang namanya infinity. Itu yaitu angka 8. Itu. Nah, kalau Anda mau tambahin, biasa kan ada tuh username ya, atau nickname atau bikin email, bikin username di TikTok atau di yang lain. Biasanya kan ada di belakangnya ada angka 8 kan. Nah, saranku jangan hanya satu angka 8. Jangan hanya satu digit angka 8. Minimal tuh ada 2 digit. Jadi 88 atau 888. Jangan hanya 8 aja. Kalau satu digit angka 8. Itu hanya khusus yang punya life path 8 maksudnya? Enggak. Ini semua. Ini berlaku all. Oh. Ya, universal. Jadi misalnya saya mau punya akun TikTok misalnya gitu ya, berarti saya Ria 8, bisa kan Ria, gitu kan. Saya pernah ketemu tuh ada Ria 8, jangan. Jadi harusnya Ria 88 atau Ria 8-nya 3 kali. Jangan cuma satu. Oke, ya. Jadi angka 8 itu kalau bisa dibikin double gitu double, ya. Triple, karena energi kalau double triple itu lebih bagus. Oke. Ya. Itu berlaku semua ya? Itu berlaku semua, nggak cuma hanya si Anita aja. Nah, tips tuh Socha Seekers. Jadi kalau kita mau bikin akun-akun bisa ditambahkan angka 8 sampai double atau triple supaya kita lebih bagus lagi ya energinya ya. Ya kalau Anda kan kadang-kadang ada orang yang entah gimana suka dengan angka 8 kan. Nah, jangan cuma satu doang tapi bikin 2 atau 3. Oke. Itu ya, balik lagi ya ke siapa namanya itu? Anita life path 8.
yaitu orangnya tanggung jawab, orangnya bisa diandalkan, dan dia tipenya itu benar bilang benar, salah bilang salah, dan orangnya punya ambisi untuk dia bisa berhasil. Namun biasanya orang yang punya level 8, dia kalau sudah punya goal, ya hambatannya itu adalah kalau ada yang ngomongin dia suka gagal fokus. Oh, jadi suka gampang distract gitu. Gampang distract itu karena omongan orang. Hmm. Gitu. Nah, tapi beda gini. Life pad 8 sama life pad 5. Kalau life pad 5 kan kupingnya tipis, jadi dia gampang kebawa Ya, suasana. jadi gampang emosi kalau Gampang emosi. Ya, kalau kuping tipis kan gampang Iya. emosi. Nah, tapi kalau yang life pad 8 bukan hanya gampang emosi, itu malah gampang gagal fokus. Gampang mengubah arah gitu Gampang ya. mengubah arah. Akhirnya goalnya nggak nyampe-nyampe. Gitu. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini belum saya bicara unsur. Ya, jadi kalau di Pace Feng Shui kan unsur 5, api, air, kayu, tanah, logam. Nah, sebenarnya di numerologi itu ada dari salah satu aliran yang saya sudah pelajari dan saya sudah master juga di situ. Itu juga unsurnya juga ada 5, api, air, kayu, tanah, logam. Itu belum bicara unsur kita. Numerologi itu ada unsur juga ya? Ada. Oh, sebenarnya. Untuk apa tuh unsur di numerologi? Unsur itu bisa dibuat untuk di pekerjaan. Oh, misalnya kalau saya pekerjaan saya adalah di jewelry, berarti harus ada unsur ini dalam ini saya. Kalau nggak ada, berarti harus ditambah gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada bidang pekerjaan yang oke, yang cocok, ada juga yang nggak cocok. Dan itu biasanya saya kombinasi sih dari ilmu numerologi sama dari ilmu Pace Feng Shui. Tapi kalau udah kadung nyebur, misalnya saya nggak cocok sama hotel misalnya gitu. Tapi saya udah kadung punya hotel misalnya, itu bisa dikias juga dong? Bisa dikias. Kiasnya itu bukan, oh lu udah, misalkan Ria kamu udah punya hotel, terus pas dihitung-hitung, wah kamu nggak cocok di hotel. Nggak cocok. Akhirnya kamu jual tuh hotel, jangan juga, nggak gitu. Dikias kan? Itu namanya nggak wise, nggak bijaksana. Nah caranya adalah, kalau kamu memang ada niat atau ada itikat, memang mau ekspansi bisnis, nah bisnis yang kedua ini atau mau ekspansi bisnis, nah ini pakai hitungan numerologi. Oke. Gitu. Ini bisnis jangan dimatiin, itu namanya bunuh diri, jangan, itu konyol, jangan. Itu kalau ada konsultan yang begitu, omelin tuh. Tapi bisa dikias dong, misalnya oh ya nggak cocok ya udah deh hotel kamu dikasih aja dindingnya warnanya biru biar kamu lebih cocok. Misalnya kan ada tuh cara-cara kayak gitu. Nah, ada. Yang solusi-solusi seperti itu tuh sebetulnya ada banyak solusi. Yang orang awam itu pengen tahu, karena kan kadang-kadang kalau udah dipantek nggak cocok, kitanya langsung tercengang-cengang, terus gimana ya kalau udah kadung gitu kan? Iya. Ya itu kurang lebih ya. Siapa namanya tadi Anita ya. Nanti kamu di atas usia 60 kamu akan lebih bagus. Nah itu saya kasih tambahan buat siapa. Waduh, buat Mbak Anita senang banget ya denger ya. Iya, Asiro mana Asiro? Mana sih Asiro? 13 12 79 tanggal 13 bulan 12 tahun 1979. Oke, kamu itu Asiro, coba komen dong. Asiro ada gak? Masih ada gak? Jangan tahu-tahu saya udah bacain hilang lagi dia. Dia keluar dari live. Asiro, kamu itu live pad-nya 6. Saya nggak tahu ya nama Asiro ini cewek atau cowok ya. Kayaknya bisa cewek bisa cowok ya. Iya. Anggap kamu cowok. Kalau cowok tuh kamu family man. Tipemu tuh family man. Ya, tipe keluarga banget yang jaga gitu. Jadi dia nomor 1 tuh keluarga. Kalau kamu cewek pun sebenarnya juga sama. Cuman bedanya kalau kamu wanita itu ya sama lah kurang lebih lah. Saya nggak bisa bilang beda ya. Jadi kalau cowok itu kamu bilangnya family man. Angka 6 filosofinya di numerologi, angka 6 itu adalah angka kasih sayang, angka 6 itu juga adalah angka keluarga, angka 6 juga adalah angka uang. Di numerologi yang saya pelajari dari berbagai aliran, angka 6 itu adalah angka kasih sayang, keluarga, dan uang. Oh, bukan. Oh iya. Angka 9 itu humanity, kemanusiaan. Gitu. Bukan angka 8. Angka 8 itu bukan, ada dari aliran lain angka 8 itu angka uang. Iya, benar. Aku dengernya malah angka 8 itu angka uang. Bukan, angka 8 itu angka bisnis sebenarnya. Oh, angka bisnis. Angka bisnis dan angka tanggung jawab. 8 itu ya. Angka 8. Oke, makanya kenapa saya bilang angka 8 itu tadi kamu apa yang kamu kerjakan orangnya tanggung jawab gitu. Orang bisa diandelin. Itu angka tanggung jawab sebenarnya angka 8. Oke. Ya, itu life pad 6. Life pad 6 pokoknya orangnya itu sangat jaga keluarga, dan dia ketika dia mengalami ekonomi yang tidak oke, dia pasti akan naik lagi.
Life path 6. Kenapa? Karena ada energi uang di life path-mu. Bukan berarti angka lain itu nggak ada energi uang, ada. Tapi yang lebih kencang itu adalah di life path 6. Makanya ngomongin keuangan itu Anda harus jaga baik-baik. Ya, jangan sampai salah investasi atau salah berbisnis dan segala macam, itu pelajari. Bisa jadi berhasil kok. Ya, dan saya lihat juga kamu ada angka 96 dan kamu juga ada angka 7, ya, angka 4, kamu orangnya juga suka belajar. Nah, itu saya tambahin ya, ada bonus dikit ya. Oke, lanjut. Satu lagi, oke? Oke, Satu lagi ya. lagi. Oke, ini kok nggak ada? Tadi cowok ya, Irvina. Tanggal 16 bulan 1, tanggal 16 bulan 1 1964 ya. Sebentar ini. Oke, tadi siapa namanya? Irvina ya. Anda wanita. Irvina ya jelas namanya wanita, tapi Anda tuh energi maskulinnya gede ya. Karena ada beberapa angka 1. Anda tuh life path-nya 1. Anda orangnya mandiri, Anda orangnya gak suka bergantung sama orang lain. Sebenarnya Anda tuh bagus ya, punya banyak skill ya, tapi hati-hati ini kalau wanita yang life path 1 biasanya masuk dalam, bisa dibilang namanya independent woman gitu loh. Independent. Jadi dia nggak tergantung atau nggak melekat dengan siapapun atau apapun. Ya, dia merasa dia itu bisa segalanya. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan, karena manusia adalah makhluk sosial. Dia butuh seseorang atau orang lain yang bisa saling melengkapi. Karena dia angka 1-nya nih banyak nih. Tuh. Berarti hebat nih, tipe pemimpin, Dia yang orangnya maju. dia orangnya punya goal, terus dia orangnya punya ambisi, namun hati-hati kayak begini. Cocok jadi pemimpin perusahaan kalau kayak begini ya. Sebenarnya bisa, cuman hati-hati juga. Orang yang life path 1 itu harus hati-hati sama orang yang life path 2. Biasanya musuhnya itu life path 2. Oh, gitu. Jadi tergantung partnernya juga ya. Kadang-kadang yang nggak direcokin. Susah tuh, nanti kita bahas ya di soulmate itu ya. Kalau life path-nya 1, terus ternyata jodohnya life path 2 atau orang yang lagi mau dideketin life path 2. Makanya kayak kalau bicara jodoh, bicara calon pasangan atau sudah berpasangan, itu ngelihatnya nggak cuma life path sih. Ada yang lebih kompleks lagi sebenarnya. Nanti ya kita bahas di kelas kan. Iya. Sip. Jangan kemana-mana Socia Seekers, bahwa kita nanti ini akan di-spill sedikit tentang soulmate numerologi. Gimana caranya kita menemukan pasangan yang tepat, atau kalau kita udah berpasangan, gimana caranya kita mengharmoniskan dan menyelaraskan percintaan kita dengan pasangan kita. Nanti ya kok di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Iya.